Ya, Nah, hari ini kan masuk minggu kedua ya di 2023 dan indeks kita 2 minggu ini lumayan berat ya Kak Adi ya. Apalagi year to date ini asing udah net sell per hmm, hari ini aja udah 4,1 triliun nih. Terutama yang paling banyak di net sell itu terutama di big banks lagi. Nah, kalau Kak Adi lihatnya gimana nih? Kan lumayan aksi net sell itu masih lumayan berasa ya. Nah, kalau tadi lihatnya ini lagi ada sentimen apa sih yang bikin indeks ini berat nih saat ini? ya, ya mungkin pertama kita dari indeksnya dulu ya. Jadi indeks kita ini JCI memang dominan kan dari sektor financials ya, bank related lah. Kalau kita lihat kan kayak BRI, BCA itu weightingnya udah almost hampir 9% ya, which is maximum weighting di JCI. Jadi makanya memang termasuk BNRI itu lumayan gede ya di atas 5%. Jadi kalau kita lihat memang kalau ada sell off terutama di big banks ini pasti overall tuh JCI keganggu ya. Um, Maksudnya apa? Mereka kan kontributornya gede ke JCI dan sekarang kalau kita ke alasannya kenapa sebenarnya ini sih alasan yang dari tahun lalu sebenarnya udah ada, which is rising interest rate ya. Kalau kita lihat sentimen rising interest rate masih ada, inflasi tinggi masih ada, yang ini tentunya kan kurang suportif untuk inflow, terutama ke emerging market, which is Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita ngelihat ada satu faktor lagi yang baru di tahun ini yaitu dengan China reopening. Dengan China reopening ini jadi flow emerging market, basket emerging market ya kalau kita bilang dari foreign yang biasanya mungkin tadi ke Indonesia ini pada switching nih ke China dan Hong Kong ya. Jadi memang kalau kita lihat kan China dan Hong Kong kan 1 tahun belakangan kan memang Iya. drawdown-nya udah lumayan banyak ya karena mereka masih COVID zero policies dan PMI-nya jelek segala macam. Jadi kalau kita lihat sih memang ini sesuatu yang ya terjadi karena lebih karena flow itu. Kalau kita lihat kan last year kita itu kan net inflow ya JCI kita ya. So ini agak balik badan lah dari sana. Tapi ini mainly sih kalau kita lihatnya memang dari sentimen dari reopening Cina dan Hong Kong dan kita lihat seperti Tara mention juga tadi kan kita udah net outflow-nya juga udah lumayan gede ya year to date. Jadi ini yang mempengaruhi sih kalau kita lihat mempengaruhi JCI ya. Dan terutama kenapa ya balik lagi kenapa big banks-nya yang sell off-nya paling banyak itu ya karena weighting mereka paling gede, jadi exposure foreign ke mereka juga gede. Mungkin kalau teman-teman lihat juga hari ini kan JCI-nya naik, big banks-nya naiknya juga lumayan banget kan. Kalau kita lihat, jadi apa? Ini juga suatu gambaran nih kalau sebenarnya ya apa foreign-foreign ini ya mostly juga ada mereka outflow, pas mereka inflow juga mereka inflow-nya basket buy dan ini juga ke big banks ya. Tapi sih secara fundamental sih kita belum melihat sesuatu yang maksudnya red flag gitu ya untuk di big bank Oke, sendiri jadi sih. emang Big Bang sini dapat karena asingnya lagi switching ya karena sentimen dari opening nih. Hmm, Nah, mungkin mau nanya ya. langsung nih, kalau kita lihat performance terutama for big banks ya tahun lalu itu kan dari performance-nya itu bagus banget nih dari segi kredit growth-nya, likuiditasnya, bahkan earnings-nya itu juga all time high kan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang nanya nih, Ya. kalau tahun ini mau cari sektor yang aman, banking nih, apakah upside-nya ini masih cukup menarik nih untuk tahun ini? Kalau Kak Adi gimana nih pandangannya? Oke, mungkin pertama kita ke growth-nya dulu ya. Kayak apa sih sektor bankingnya growth-nya? Kalau kita lihat sih tahun ini harusnya growth-nya masih lumayan oke. Walaupun mungkin kalau kita bandingin growth-nya dibandingin tahun 2022 kemarin, pastinya akan ada slowdown. Tapi itu kan expected ya di mana-mana kan. Maksudnya kan kita efeknya kan dari low base habis COVID di tahun 2021, 2022, ekonomi reopening, kredit mulai lancar, mungkin kayak restructuring loan itu mulai turun gitu. Jadi ini kan suatu hal yang maksudnya yang bikin kita ngeliat nih year on year-nya bagus banget gitu. Tapi di sisi lain, kalau di 2023 ini sih kita overall masih optimis karena um,
despite slowing down, tapi kita lihat masih ada momentum ya. Jadi economic growth kita kan generally ini masih bagus nih. Kayak kemarin World Bank itu kan sempat ngeluarin GDP growth untuk 2023 untuk Indonesia itu kita masih di atas rata-rata Asia Pasifik ya, kalau saya nggak salah tuh Asia Pasifik di sekitar 3,6-3,8%, kita ini masih di 4,7%-an ya. Jadi ini jadi growth kita tuh sebenarnya masih bagus, terutama kalau kita lihat juga salah satu pertumbuhan kredit yang sebenarnya ya yang kita lihat quite potential untuk tahun ini kan sebenarnya lebih di consumer ya, di UMKM, di working capital loan gitu-gitu. Investment loan lumayan tinggi, tapi ini mainly kan juga dari penanaman FDI ya, smelter kemarin. Tapi untuk tahun ini sih memang story-nya kita lebih lihat ke consumer loan ya, UMKM loan-nya ini sendiri, dan yang low added value lah. Maksudnya yang bisnisnya simple-simple aja Oke, gitu. wah menarik banget nih. Jadi emang akan slow down, tapi untuk tahun ini masih ada potential growth-nya ya. Tadi Kadi juga mention kalau bobotnya banking ini di indeks ini kan cukup berat ya. Cukup berat. Jadi apalagi nih yang bisa drive indeks nantinya ya kan. Nah, tadi kan mention soal UMKM, consumer untuk story tahun ini. Nanti kita di akhir ya, kita baru bahas per emitennya nih, baru di skill. Apa nih yang menarik untuk tahun ini. Nah, tadi Kadi juga mention nih tentang rising concern, ada concern soal kenaikan suku bunga. Nah, kalau dengan naiknya suku bunga ini, ada nggak sih resiko untuk bank-bank dari segi kualitas asetnya mereka, dari segi NPL-nya, atau dari interest margin-nya, NIM-nya? Apakah ini akan tergerus dengan cost of fund-nya yang makin mahal nih? Ya, yang pastinya kan kalau pertama itu kan kalau interest rate naik, yang pertama ke adjust itu pasti loan, pinjaman-pinjaman yang kalau kita lihat yang indexing ya, let's say plus 5 dari JCI, dari BI rate segala macam gitu. Tapi di sisi lain juga seperti yang Terry tadi mention, ada kenaikan di cost of fund juga. Karena deposito juga mau nggak mau kan harus naik karena BI rate juga naik. Efeknya gimana untuk ke bank? Cost of fund udah pasti naik. Untuk loan sendiri, untuk loan rate pasti naik. Tapi ini akan takes time karena tendensinya itu bank-bank kita ini masih, terutama untuk corporate loan ya teman-teman, ini masih mereka ini masih ngasih fixed rate untuk suatu periode gitu. Jadi mereka ngitung, let's say loan-nya untuk 3 tahun gitu. Berarti mungkin kita kasih rate-nya segini, kita saklekin di segitu dulu. Jadi kebanyakan ini masih pas pada saat mereka baru mungkin mereka mau refresh loan-nya mereka, atau mungkin mereka mau take up new loan, ini yang akan kena reprice ya. Sebenarnya sih lebih ke sana sih kita lihat ya. Jadi sekarang kalau dibilang dengan kenaikan BI rate yang lumayan cepat ini, itu efeknya ke banking gimana? Pasti semuanya telat dibanding dari deposito rate, dari deposito rate dan loan growth, loan rate ini juga pasti semuanya agak telat ya, karena ini BI rate ini kenaikannya cepat banget. Tapi sooner or later sih pasti akan adjust dan pasti nanti akan ada balance baru, karena yang dilihat dari banker ini juga suatu kepastian dari interest rate untuk balik lagi mereka nentuin pricing mereka sih. Jadi emang akan ada lagging periodnya ya untuk adjustment-nya. Oke. Yeah. Nih Kak Adi, kan belakangan ini kayaknya ada yang rame nih ya. Kemarin Bu Sri Mulyani itu ada di banking forum itu, dia bilang nih, kalau ngomong soal suku bunga naik, itu banking itu sekarang ibaratnya sedang nari-nari di atas penderitaan orang tuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat dengar. Nah, kalau dari situ kan mungkin orang-orang mulai nafsirin nih, apakah ini Bu Sri Mul akan mulai mengatur NIM, net interest margin untuk perbankan nih ke depannya. Nah, kalau Kak Adi pendapatnya gimana nih? Menurut Kak Adi gimana? Oke, mungkin jadi pertama mungkin kita bicara dari komentarnya sendiri ya, dari lensanya Bu Menteri sendiri gitu. Of course kan kalau kita lihat dari sisi pemerintah itu kan proyeksi dan target mereka kan economic growth.
di sisi lain kalau interest rate naik, ekonomi growth-nya tendensinya turun karena balik lagi ya cost untuk minjam, untuk ekspansi Mm-mm. makin mahal. Jadi tentunya ya wajar-wajar aja kalau dia ngomong sesuatu yang kayak gitu karena interest dia itu adalah untuk Mm-mm. ekonomi growth, bukan untuk Mm-mm. bankernya Mm-mm. cuan gitu, kasarnya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga seperti yang tadi sempat bilang, loan rate ini lama-lama pasti akan adjust Mm-mm. ke new reality satu. Terus kedua, yang kita perlu lihat juga sebenarnya nih ya asset yield, which is loan rate lah ya untuk bank-bank ini. Kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai sekarang itu udah turun, trennya turun. Tapi yang perlu kita cermatin ya kenapa dia turun gitu. Di sisi lain aset yieldnya turun, tapi non performing loan-nya juga turun. Jadi aset quality-nya sebenarnya jauh lebih baik dibandingin yang kita alami sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya marginnya tinggi tapi risk-nya juga tinggi. Jadi setuju nggak kalau teman-teman kalau sekarang suatu rate ini adalah suatu cerminan dari risk yang juga harus bank ambil gitu sebenarnya. Jadi sekarang karena uh, risk-nya sudah makin rendah, NPL sudah makin rendah, ya berarti kan jadinya kan itu wajar-wajar aja kalau mungkin gua gitu sebagai Mm-mm. debitur gitu ngomong kayak turunin dong rate-nya, Mm-mm. udah minjem 5 kali nih, udah apa nggak ada yang bayar macet nih, biasa kasih 12%, kasih dong 10% gitu. Wajar nggak sih Ya. kalau gitu kan udah ada trust yang build dan bank itu mau ngasih lebih rendah. Jadi itu suatu yang wajar. Jadi sebenarnya sih uh, jadi view-nya NIM-nya diatur apa enggak, sebenarnya yang ujung-ujung yang akan ngomong itu market sih. Market mechanism akan bicara sendiri sih. Kalau gue lihatnya apa, maksudnya kayak ya ya at the end of the day it's the risk adjusted return ya yang harus banker-banker ini take untuk supaya juga mereka masih bisa Mm-mm. untung gitu. Sebenarnya itu dan balik lagi mungkin tadi ada pertanyaan soal asset quality mungkin agak ke skip tadi ya untuk ekspansi ini dan dengan aset quality sekarang sih pribadi nggak terlalu khawatir ya karena satu balik lagi tadi Mm-mm. NPL-nya sudah well controlled even during COVID juga NPL kita nggak semeledak gimana walaupun ini pasti juga dibantu oleh regulator ya dengan OJK restructuring loan segala macam. Tapi di sisi lain juga ya secara struktural data akses kita jauh lebih bagus, eligibility borrower itu lebih bagus dan tentunya bank juga risk mechanism-nya sudah jauh lebih bagus ya. Jadi ini sih harusnya sih membantu untuk mitigate risk yang kalau kita ngomong aset quality-nya biasanya kalau lagi ekspansi gede-gedean aset quality blow up gitu. Kita sih ngelihatnya this time around sih should be better ya apalagi kita fresh off dari Mm-mm. COVID gitu orang tendensinya untuk lebih Oke, wah hati-hati ya. insightful banget Hmm. nih. Jadi walaupun nanti untuk lending rate-nya akan dinaikin, tapi itu dari segi aset quality itu juga akan improve kan ya. Nggak seperti kalau kita flashback pas COVID, itu suku bunga rendah, tapi itu resiko untuk gagal bayarnya itu lebih tinggi ya kan. Ya, ya makanya pas saat itu juga Mm-mm. kan loan growth-nya juga nggak ada. Sekarang kita mulai lihat loan growth juga ada. Ya balik lagi gitu. Eligibility-nya debitur tuh seperti apa sih? Itu kan sesuatu yang pasti dilihat oleh Mm-mm. risk management-nya bank ya. Wah, malam ini berasa kuliah malam nih, belajar banyak banget dari Kak Adi. Mungkin di sini teman-teman yang udah nggak sabaran nih, mungkin nanya. Jadi dari sekian banyak yang kita ceritain dari banking ini, apa sih yang jadi topics buat Kak Adi dan buat Trimegah nih, buat researchnya Trimegah untuk tahun ini? Antara mungkin antara for big bank Oke. atau Hmm. ada insight apa nggak dari Kak Adi? Oke, mungkin kita start dari topik kita ya. Kayak tadi kan kita sempat mention ada apa? Kita memang lebih suka ke consumer based loan karena menurut kita balik lagi nih kalau kita ngomong uh, NIM-nya mau diatur apa segala macam loan 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 dia nggak bisa naik gitu.
ini pasti akan ada efeknya kan, terutama yang pasti paling sensitif kan yang satu yang paling eligible, which is corporate kan. Sementara kalau consumer/UMKM, hitung-hitungannya bukan soal setahun bayar 11% atau 11,5%, tapi lebih ke per bulannya berapa, gue bisa bayar segitu apa enggak dengan bisnis gue sekarang gitu. Jadi mereka, of course, pemikirannya tuh agak beda di situ. Jadi pastinya untuk adjusting rate ini secara nggak langsung, selama prospek ekonominya bagus dan mereka bisa nutupin, ya pasti akan selalu ada marketnya di sana. Satu itu. Terus kedua, kalau kita lihat juga, tentunya kan ya teman-teman juga pasti udah tahu kan kita memasuki masa pemilu ya. Biasanya kan kalau masa pemilu ini kan UMKM-nya lumayan hidup, walaupun ya kalau kita ngomong pasti kan ada ya ada uang secara nggak langsung yang dari kampanye segala macam, maupun itu juga uang berputar kan jadi bertambah gitu. Jadi sektor-sektor ini yang menurut kita sih masih balik lagi yang sektor yang simple aja, uh, yang simple kayak misalnya partai A mau kampanye di suatu daerah Jawa Tengah gitu. Instead of mereka print dari Snappy dari Jakarta dibawa ke sana, pasti kan mereka kan cari yang ngeprint spanduk di sana, atau mereka cari yang bisa sediain nasi bungkus di sana, yang kayak gitu-gitu. Ini suatu hal yang mungkin nggak terlalu bisa di-track kalau kita lihat makro indicator, tapi secara nggak langsung ini kejadian dan ini sudah terbukti ya dari cycle-cycle sebelumnya gitu. Bahkan juga pemerintah juga ada tendensi menggelontorkan dana sosial ini lebih tinggi untuk memasuki periode pemilu. Walaupun kalau di kita ini kan kita baru ngalamin COVID ya, jadi pastinya nggak setinggi pas COVID ya, tapi hopefully sih kita bisa melihat kenaikan di sana sih. Jadi hal-hal seperti ini yang tentunya akan kita lihat sih membuat sektor ya UMKM ini lebih bergairah lah. Jadi ya kalau kita ngomong sektor UMKM tentunya ya kita nggak bisa jauh-jauh dari Bank Rakyat Indonesia ya, BRI ya. Exposure-nya sekitar 40% itu ke loan UMKM, habis itu 60% ini kalau kita ambil medium enterprises mereka 60%, mereka penyalur kur terbesar di Indonesia, cabangnya di mana-mana. Jadi pastinya mereka ini salah satu bank yang notabene hopefully sih kita lihat sih masih ada room for growth. Terutama juga karena mereka kan bisnisnya ini kan kemarin habis acquire Pegadaian, PNM, ini lebih nggak fokus ke corporate lagi, tapi memang ditujukan oleh pemerintah sebagai spesialisasinya di ultra micro ekosistem. Jadi kalau kita lihat juga dengan Pegadaian, PNM ini udah lengkap lah ekosistemnya. Kita ngomong dari yang nggak punya rekening bank bisa ke PNM, dari yang punya emas mau gadai bisa ke Pegadaian, dari yang punya akun BRI bisa ke BRI untuk cari kur gitu. Jadi atau working capital loan lah seenggaknya lah. Jadi sih kita sih memang kita lebih optimis sih di yang ini ya, di yang nggak usah canggih-canggih, kecil-kecil loannya, tapi balik lagi loan kecil-kecil ini yang kita lihat yang paling capable buat ngerjain memang masih BRI. Cabangnya udah di mana-mana, orangnya udah di mana-mana, di pasar-pasar pasti ada. Jadi ya balik lagi ya ke Oke, wah sana ini lagi gitu. menarik ya karena BRI ini dia itu yang bank yang bisa ibaratnya reach out ke um, kota-kota kecil gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di kota-kota besar mungkin Ya, sering lihatnya BCA ya, tapi kalau main ke kota-kota kecil itu ternyata sebenarnya yang lebih sering kita lihat dan sering dipakai untuk warga-warga di kota-kota kecil di desa-desa itu BRI ya tetap. Nah, ini menarik sih yang tadi ya, Kak Adi bilang soal ada akuisisi Pegadaian. Ini kemarin juga Kak Adi baru rilis reportnya kan ya. Nah, itu ya. lumayan penasaran sih sebenarnya ke depannya itu akan seberapa besar sih potensinya dan Pegadaian ini bisa nyumbang seberapa besar dari earningsnya BRI ini ke depannya. Oke, mungkin jadi coba jawab satu-satu dari di semester 1 ya, first half itu Pegadaian itu menyumbang sekitar 7,1% profit dari BRI. Um, Dan ini oke, sekarang potensinya kayak apa?
secara logika karena pegadaian ini lebih kecil, lebih mobile dan lebih banyak sektor dan jasa-jasa yang bisa mereka masukin. Contoh tahun ini pegadaian akan mulai masuk ke kur syariah. Tentunya karena mereka bukan bank, mereka nggak bisa secara langsung memberikan kur Mm. konvensional, kur loan. Tapi kan kalau syariah, mereka masih bisa. Pastinya ini kan melengkapi Mm. BRI juga, ekosistem kur BRI yang sebelumnya, kalau teman-teman tahu kan, BRIS itu listed kan dulu BRI Syariah, sekarang udah jadi Bank Syariah Indonesia, majoritinya kan udah Bank Mandiri ya. Jadi BRIS itu cuma kayak minjem tikernya aja Mm. lah kasarnya gitu, tapi ya di belakangnya kan udah Mm. bukan BRI lagi gitu, udah Bank Mandiri sebenarnya kan. Jadi ini juga menjadi Mm. suatu channel ya untuk BRI yang tentunya kan masih sebagai salah satu vehicle lah untuk dari pemerintah untuk disburse loan kurnya dari porsi dari pemerintah lah. Itu jadi, dan di sisi lain juga Pegadaian ini balik lagi karena lebih kecil, maka dia growth-nya ini harusnya lebih agile dan lebih lebih gede lah daripada BRI in terms of kalau kita lihat percentage dari satu Mm. periode ke periode lain gitu. Um, jadi maksudnya adalah sekarang profitnya mereka kontribusi 7,1%. Jangan heran kalau tahun depan dia udah naik mendekati 8%. Karena dia secara persentase dia grow-nya bisa lebih Mm. cepat dari BRI, lebih banyak revenue untuk grow lagi di Iya. saat ya BRI udah gede banget gitu. Potensinya sih Wow, oke. sebenarnya di sana sih di Jadi, Pegadaian. Hmm. Dan kalau dari dividen juga mereka mm. bagi dividen Mm. juga ke BRI. Um, Mm. itu sekitar 3% ya yieldnya. Memang masih nggak menarik sekarang, tapi itu kan teman-teman perlu ingat ini baru akuisisi itu Mm. September 2021. Jadi baru belum ada 1,5 tahun lah akuisisi. Jadi kayak begini kan takes time, tapi generally sih kita quite optimistic ya untuk Pegadaian Mm. kontribusi ke BRI ini. Oke, Sorry, oke. tadi motong dari Kalau yang gue. tadi gue nangkap, ibaratnya Pegadaian ini walaupun Hmm, skalanya kecil, tapi dia mampu membuka market baru juga ya untuk BRI ini. Dan juga emang view, pastinya, iya, dan pastinya. Hmm. kalau view dari tim research ini kan emang kita positif ya sama untuk loan growth, terutama untuk UMKM nih di tahun menjelang pemilu. Jadi uh, ya, terutama pasti yang segmen menengah ke bawah, UMKM, consumer loan itu yang akan diuntungkan. Nah, bank mana lagi itu? Yaitu ya BBRI ya, Kak Adi. Nah, Ya. kalau Hmm. hmm, menariknya ini kan bank perbankan kan udah big banks kan udah lumayan koreksi nih. Nah, kalau menurut Kak Adi sendiri, kalau dari Hmm. secara valuasi nih, apakah ini udah Ya. apakah ini udah cukup cukup menarik nih untuk teman-teman yang mau entry untuk invest? Ya, pastinya kan kalau kita invest di big banks, jadi gini, mungkin kadang tuh kan kita, mungkin ya kita semua pernah ngalamin lah, misalnya kita masuk, masuk pas timingnya lagi bener, kita ngerasa kayak Mhm. raja gitu. Wah, Iya. gue bener semua nih gitu. Apa sentuh juga Mhm. jadi emas, hijau nih gitu. Tapi kadang ya um, kalau kita invest di mungkin waktu yang salah, kayak mungkin kita masuk big Mhm. bang seminggu lalu, bukan hari ini, gitu. Itu kita akan ngerasa, aduh, Mhm. merah semua nih, gitu. Tapi sih yang perlu kita lihat sih sebenarnya kita kita kan kalau kita invest di big caps kayak gini kan kita ngelihatnya Mhm. long term ya. Kalau kita ngelihat hari ke hari, seperti yang tadi gue sempat mention juga, pasti ada untuk foreign flow-nya seperti apa, dan itu kan itu affecting kita semua gitu. Jadi ya pastinya sih kita sih lihatnya sih um, secara fundamental ini udah menarik ya, karena drawdown-nya kalau dilihat even kayak BCA itu udah minus 10% dari peak-nya di 9 ribuan. Jadi memang secara valuasi sih udah menarik Mhm. untuk entry point. Tapi ya balik lagi gitu, kita balik lagi karena ini tendensinya big caps, ada suatu foreign faktor lah, third factor ini sebagai foreign Mhm. flow juga, jadi ya kadang ya kita perlu mungkin take a longer view lah.
sekarang kan growth-nya seperti apa di 2023 sih kita lihat masih bagus ya. Kita nggak ngelihat karena ada asset quality, which is kualitas aset kredit macet ya. Kan tadi ada yang di chat ada yang nanya aset quality apa, kredit macet. Basically yang nggak bayar lebih dari 90 hari ini apa kita nggak ngelihat implosion lah, kita nggak ngelihat akan ada ledakan lah di sini. So far karena risk manajemennya bank-bank ini pada baru fresh out of Mm-mm. COVID gitu. Jadi pasti mereka akan lebih hati-hati. Um, Jadi secara fundamental sih udah menarik. Balik lagi kan kalau entry point ya itulah apa ya kita mesti agak ngelihat ini. Oh sorry, ini baru ada pop up di handphone. Jadi Oh ya. CPI US tuh baru keluar 0,3% month on month ya. Um, which is sesuai forecast. Jadi CPI-nya US inline. Jadi kalau kita lihat juga market hari ini hijau karena a lot of people are betting that CPI ini akan Mm-mm. menurun ya. Jadi so far sih CPI inline sama forecast ya. Jadi sih harusnya sih sentimennya lumayan terjaga lah in terms of inflation yang sudah peak, yang hopefully akan slowing Mm-mm. down quite soon ya. Kalau kita lihat harga seperti coal kan juga turun. Jadi ini juga mempengaruhi sentimen ke flow dan mempengaruhi sentimen ke sektor big banks itu Oke, sendiri sih dan kita kita lihat. lihat dari global juga 2 hari Hmm. ini udah cukup optimis ya, walaupun hari ini resultnya rilis hari ini untuk inflation, tapi 2 hari lalu mereka Ya, marketnya udah hijau terus nih. Oke, jadi di 6.5 ya. ya. Sorry, ya, gituan ya kalau nggak salah. Sorry, itu tadi pop-up-nya Oh, month-on-month soalnya. oke, bentar-bentar. Ini lagi refresh juga. Oh ya, Month-on-month 0,3 ya, persen. jadi CPI di 6.5 Ya, itu turun ya dari bulan lalu di 7,1. Nah, tapi tetap targetnya dari ya, The Fed itu di 2% ya. Jadi mungkin kita bisa expect ya suku bunga akan tetap naik tapi nggak akan seagresif tahun lalu lagi ya tadi. ya, ya. Ya tahun lalu kan Mm, cepat ya, cepat banget pace-nya itu. Basically ya seperti yang tadi sempat gua ngomong juga gitu. Kalau pace-nya secepat itu ya banks dari segi TD, time deposit, dan dari segi loan pricing juga pasti kan mm, agak lama ya adjust-nya ya. Karena pace-nya kecepatan, kalau mereka adjust-nya secepat itu nanti malah banyak kredit mm, macet. Atau nanti cost-nya mm, mereka jadi terlalu tinggi gitu kan. Jadi kan of course kan ya mereka harus pelan-pelan dan likuiditasnya dijaga, jangan terlalu jor-joran juga ngasih loan segala macam gitu-gitu. Apalagi di saat pricingnya ini masih gerak-gerak gitu. Ibaratnya kan interest rate-nya masih naik, berarti loan pricing-nya masih akan mm. gerak-gerak kan. Jadi ya uh, kejelasan di interest rate ini ya Oh, bagus lah untuk banks lah generally sih. Untuk mereka juga bisa ngelihat view long termnya kayak apa gitu. Itu lebih mhm, certainty is best lah. mhm. Jadi sekarang kita nunggu the next Fed meeting itu di 1 Februari ya. Itu nanti akan ditentukan Ya, akan naik berapa basis point lagi nih. Sekarang di 4,75 ya terakhir ya tadi. ya segituan. So hopefully sih kita sih bisa lihat sih tahun ini mungkin 25 Mhm, sampai 50 bips dan kemungkinan mhm, sih akan ditahan di sana ya. Karena kalau mereka kecepatan nurunin nanti inflasinya naik lagi seperti pengalaman dulu mhm, tahun 80-an kan mhm. sempat kayak gitu. Jadi yang Fed kali ini looks like walaupun interest rate-nya udah peak, mungkin mereka nggak naikin lagi, stance mereka kayaknya lebih ke ya udah kita biarin interest rate-nya tinggi dulu, biarin inflasinya cool Mhm. off dulu supaya nggak kecepatan balik badan juga gitu. Naikinnya super cepat terus balik badannya super Iya. cepat jadi nggak ada Mhm, kepastian kan. It's bad for mhm. business lah. Terakhir Hmm. dari Fed minutes terakhir kan juga katanya nggak akan ada rate cut dulu ya tahun ini ya. Dan market sepertinya juga udah Ya, menerima itu, udah pricing in lah ya. Makanya waktu itu juga direspon positif ya hmm. tadi. Ya, ya, ya market memang tendensi optimistik kan karena by stance memang posisi kita kan ibaratnya long semua. Ibaratnya nih kalau harga sahamnya naik ya kita lebih banyak untung lah gitu. Yang nge-short itu kan sebagian Iya. kecil dari market aja ya. Jadi memang kita ini selalu akan ada tendensi untuk lebih optimistis lah. So hopefully sih ini Iya. akan ke reflect ya.
ke ini ke Mm-mm. market ya. Ini indeks di luar Dow Jones, futuresnya juga semuanya hijau semua nih, regional regional juga hari ini kan ditutup hijau ya. Wah, semoga IHSG besok juga kecipratan ya. Ya, Jadi uh, ya, fingers crossed saya. oke nih, kita mungkin ada juga Ya. nih yang topik yang lagi lumayan menarik. Ada kalau kita ngomongin soal bank daerah nih, kan sekarang lagi book Hmm, building periodnya ya hmm, untuk Bank Sumatera Utara. Nah, untuk bank-bank daerah ini, ya. apakah nanti dengan Bank Sumut nih, BSMT ya, kode tikernya nanti, yang dia akan listing nanti tanggal 7 Februari. Nah, apakah ini akan jadi sentimen positif nih untuk bank-bank daerah lainnya juga? Kalau Kak Adi lihatnya gimana? Yang pastinya bank-bank daerah akan lebih dilihat lagi ya relevansinya. Ibaratnya kan kalau kita lihat bank-bank daerah ini mungkin beberapa tahun ke belakang ya agak di nomor dua kan Mm-mm. lah, orang lihatnya big bank semua yang aman dulu segala macam. Jadi harusnya sih ada lebih banyak exposure ke sini. Memang kan kalau dari regional bank ini um, kita lihatnya masih akan ada opportunity ya untuk konsolidasi. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu tahun 2022 akhir, 2023 awal lah, 1 Januari 2023 itu um, bank-bank yang equity modalnya minimum kan jadi naik kan jadi 3 triliun, makanya banyak bank rights issue, banyak bank merger Mm-mm. segala macam atau disuntik oleh pemegang saham dan lain-lain. Nah, bank daerah ini akan mengalami hal yang sama tapi di tahun Mm. 2024. Di tahun 2024 mereka akan harus raise equity di atas 3 triliun. Tapi bedanya adalah kalau bank daerah ini karena um, Pemdanya ada keterbatasan lah. Bukan mereka banknya jelek, bukan apa, tapi mungkin ya Pemdanya nggak punya duit segitu banyak untuk injek banknya. Jadi mau nggak mau apa sih skema yang dilakukan? Nah, OJK ini ada skema bisnis umbrella lah Mm-mm. ibaratnya. Jadi bank-bank daerah yang gede. Bisa bank konvensional juga, tapi tendensinya memang sekarang ini kayak bank daerah yang gede-gede ini bisa incorporate bank-bank daerah yang kecil ini ke dalam bisnis unit mereka. Contoh bisnis unit nih kayak misalnya bank itu dulu kan suka Mm-mm. ada bank syariahnya gitu. Ini kayak bisnis Mm-mm. unit syariahnya gitu. Ibaratnya kayak gitu, tapi ini untuk ke sesama bank daerah lah. Um, jadi kenapa bank daerah ini lebih mau di-acquire oleh bank daerah lain? Karena sama-sama bank daerah. Ada suatu ya ego lah, clash lah yang nggak bisa kita hindarin kalau kita ngomongin bank daerah versus mungkin mereka lebih pilih di-acquire DJBR, DJTN daripada di-acquire Mm-mm. Bank Mandiri gitu. Dan juga kan Mm-mm. regional ownership-nya juga Mm-mm. masih masih tetap Mm-mm. kental lah ya untuk Pemdanya sendiri. Jadi skemanya ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi skema ini nggak diharuskan suatu bank itu punya 50 plus 1%. Tapi mereka bisa let's say cuma punya 15 sampai 25%. Jadi banknya yang mau acquire ini nggak harus bayar banyak-banyak untuk incorporate bank ini ke bisnis unit mereka, tapi udah bisa dapat manfaatnya ada kayak bank baru gitu, exposure baru, market baru, segala macam. Jadi sekarang relasinya apa sih ke bank-bank daerah ini? Ini akan membuat konsolidasi bank daerah yang tentunya satu akan membuat mereka lebih kompetitif ya. Kalau kita lihat, jadi nggak yang melulu Bank Jabar ini mainnya di Jawa Barat dan Banten terus gitu, atau nggak Mm-mm. melulu Bank Jawa Timur mainnya sana. Dan hal yang sama juga akan terjadi di Bank Sumut. Dengan mereka IPO ini kan prosesnya pasti kan akan ada suatu oportunis dong mereka dong. Kalau banknya bagus dan gue udah lihat ya, jadi beberapa bank ini ROE-nya bagus gitu, 18%, ada yang 22%, tapi memang equity-nya kecil karena daerahnya ya bukan daerah yang terlalu besar yang mereka bisa injek equity langsung Mm-mm. 2 triliun gitu. Jadi bukan salahnya siapa-siapa, tapi ya monggo kita gedein, diefisiensikan, dan dijadiin supaya bisa Oh, kompetitif ke bank dengan bank-bank oke. konvensional lainnya. Nah itu, dan ini semua
dengan Bank Sumut mau IPO ini exciting sih untuk bank daerah sih Wow, oke, perkembangan ke menarik depannya. banget nih. Jadi masih ada opportunity untuk konsolidasi, jadi masih ada potensi yang lumayan besar lah. Tapi emang untuk nggak dalam waktu uh, periode waktu yang dekat ya, masih 2024 perkiraannya ya tadi. Ya, 2024 awal lah. Jadi setahun ini kita akan lihat Hmm, banyak movement lah untuk konsolidasi oke, di bank oke, daerah menarik, ini. menarik. Ini Bang. ada temen yang nanya dari Wars kita view digital banks. Hmm, Ini pas banget nih. Ini juga udah kepikiran. Ini wajib ditanya ya, nih sama Kak Adi hari ini. Karena kan tahun lalu ini kan juga ya, yang ya, rame siap, ya. siap. Kalau bank-bank digital, bank-bank kecil itu harus menuhin minimal modal store itu 3 triliun. Nah, sekarang setelah udah banyak corporate action, udah pada lumayan udah memenuhi syarat itu ya Kak Adi ya. Nah, outlook ke depannya gimana nih? Ya, ya. Jadi untuk bank digital mungkin ya kita nggak usah inilah teman-teman semua tahu kan apa maksudnya kan share price-nya kan agak agak udah inilah tertekan banget lah lately. Jadi ya of course ini kan ada hubungannya lah ya dengan interest rate yang lagi naik, jadi cost of fund semua naik, jadi yang tadi ya quote unquote kalau kita ngomong funding itu murah jadi lebih mahal, jadi orang Mm-mm. jadi lebih selektif. Dan bank-bank digital tentunya kan yang belum profit ini menjadi kena lah gitu. Tapi memang kalau kita lihat um, dan ini kita agak agak surprise juga ya cepet gitu berubahnya. Maksudnya bank-bank digital ini mungkin yang tadinya lebih royal apa gimana mereka jadi lebih tighten their belt. Jadi udah beberapa yang bisnis plan-nya jelas ini bisa menghasilkan Mm-mm. profit gitu. Kalau kita lihat BBYB um, itu kan udah apa Neobank ini di quarter kemarin itu kan udah profit dan di monthly juga kita lihat juga ada momentum setidaknya Mm-mm. break even lah, setidaknya break even. Tentunya kan ini ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan segala macam. Kalau Bang Jago kan memang sudah udah profit ya. Jadi sekarang tinggal gimana mereka merealisasikan um, ekosistem mereka dan gimana mereka meleverage ekosistem customer base mereka untuk balik lagi kalau kita ngomong digital banks kita masih ngomongnya ke consumer loan Mm. ya teman-teman. Mm-mm. Jadi digital banks ini balik lagi karena yang punya ya mungkin kita kita yang di kota gede yang punya aplikasi Bank Jago yang punya aplikasi Bank Neobank ini mereka mereka targetnya ini ke consumer loan ini yang tentunya satu yang tadi kita bilang yieldnya bisa lebih tinggi. Terus kedua juga ini mengandalkan ekosistem mereka banget gitu. Ini udah punya customer base-nya nih. Kemarin udah dapet TD segala macam nih kan punya customer base. Jadi tinggal gimana mereka ke sana. Dan balik lagi ini balik ke tema consumer loan kita ya going into Mm-mm. 2023 ke 2023 ya. Jadi ya memang kita lihat growth-nya ini masih menarik di consumer loan dan tentunya digital banks ini menjadi suatu suatu driver juga di consumer loan ini. Dan mereka unlikely to give loan ke corporate juga kan karena kebanyakan ya makanya Mm. yang kayak kita-kita gitu. Jadi ya itu sih. Jadi menariknya untuk digital banks itu untuk this year di mana mereka bisa grow loan-nya mereka yang which is consumer base, yield-nya tinggi, tapi tentunya kan lebih risky ya. Jadi risk adjusted return-nya pasti kan lebih tinggi, tapi overall sih untuk consumer loan kita masih Mm-mm. very optimistic dan digital banks ini semua punya ekosistem kok Mm. gitu. Jadi ya kita kita lihat growth-nya kayak apa. Mm-mm. Kalau yang kemarin sempat dengar dari analis-analis itu kan katanya tahun ini tuh the moment of truth ya. Jadi udah nggak bisa lagi tuh digital bank Ya, jual mimpi doang, harus ada result yang pasti nih. Apa beneran ya, itu translate ke ya, earnings mereka ya. Jadi tetap harus lihat ya. perkembangannya gimana dan mungkin apakah dan tadi menariknya ini kan ke consumer loan itu juga sesuai dengan tema besar kita tahun ini ya Kak Adi berarti. Yes.
betul, Hmm. betul. Hmm. Ya, jadi tema-tema kita sebagai house ya Trimegas sendiri kan memang kan kita kan lebih suka stok-stok yang consumer based lah. So the likes of kayak Mayora and those names lah, Mayora, ICBP, all the Hmm. consumer names karena kita lihat juga balik lagi kita nggak bisa memisahkan dari um, apa momentum kita mau pemilu Hmm. lah, konsumsi biasa meningkat di satu sisi, Hmm. harga soft commodity kayak kemarin kopi, even kayak fertilizer kemarin kan sempat naik, gandum sempat Hmm. naik segala macam gagal perang Rusia Ya. Ukraine, sekarang kan sudah melanda ya. Jadi harusnya di saat mereka udah pada naikin harga, mereka Hmm. harusnya marginnya bisa improve nih gitu. Jadi kita sih lihatnya sih lebih untuk kita optimis lebih ke consumer ya for our stock. Untuk tema kita lah untuk tahun ini mungkin kalau spesifik stoknya ya nanti bisa didiskusikan lagi lah untuk ini ke sama consumer analis kita, Hmm. tapi generally sih secara Consumer garis yang besar sih kayak gitu ya consumer base teman-teman. ya. Nah, Kak Adi, selain selain ini kan secara Ya, historical emang spending itu meningkat ya. Apa perputaran perputaran duit itu meningkat ya biasa menjelang politik year. Nah, ini juga dari ya, pemerintah dari OJK ini kan juga ada memberikan semacam stimulus dan program KUR ya, Kak Adi. Nah, ini kan juga hmm, memanjakan ya UMKM ya sebenarnya. Nah kalau view-nya Kak Adi sebenarnya gimana gitu. tuh? Apakah itu Hmm. juga jadi extra push nih untuk UMKM dan kita bisa gimana nih untuk teman-teman investor kayak bisa manfaatin ini nih? Ya, ya of course kan kalau KUR ini yang paling gede kan ke BRI ya. Sekarang ini memanjakan UMKM, ya karena bunganya disubsidi Hmm. sama pemerintah. Jadi um, jadi pastinya sebagai pelaku UMKM ini sendiri, yang mereka karena benefitnya ada dua nih. Satu, um, pemilik UMKM ini yang dari yang tadinya nggak kenal sama Hmm. service financial, bank atau segala macam, mungkin nggak punya rekening, jadi punya. Jadi mereka embedded into the financial system. Tentunya ini akan membantu mengurangi risiko sistemik di financial Hmm. system kita juga ya. Kalau kita ngomong tadi ada perbaikan aset quality segala macam, ini kan ini membantu juga lah. Dan yang kedua ini kan membantu Hmm. bisnis mereka lah. Dikasih bunga murah buat dapat uang, dapat pinjaman buat kembangin bisnis gitu. Tentunya ini program yang udah jalan dari presiden sebelumnya malah, walaupun Hmm. namanya bukan KUR ya, Bank Kredit Usaha Rakyat gitu, tapi program ini udah jalan lama dan memang ini jadi lumayan gede sekarang-sekarang ini, dan of course untuk tahun 2023 ini memang ekspektasi dana KUR ini masih naik ya, masih akan ada kenaikan di dana KUR ini. Tapi memang untuk clarity-nya, untuk berapanya segala macam, kita belum dapat exact number ya, nomor pasnya. Tapi sense-nya kita sih akan tetap naik, dan first yang paling banyak disburse ini pasti masih BRI, dan kemungkinan nanti akan ada bank-bank SOI lain ya, kalau kita mikir yang gede-gede, bank Ya. SOI, bank BUMN, sorry maaf, seperti kayak Bank Mandiri, Bank BNI, ini pastinya nanti akan ikut andil yang lumayan gede, karena BRI ini kemarin-kemarin ya memang notabene terlalu besar ya, maksudnya kan mereka jadi dari dana KUR itu mereka bisa disburse 70%-nya dari BRI gitu. Jadi sekarang hopefully sih akan ada sedikit rebalancing, dan ya intinya jadi bank-bank BUMN lain juga satu dapat new consumer base, customer base, terus dua juga mereka dapat manfaat dari penyaluran KUR Oke. ini juga sih. Tentunya itu akan jadi stimulus ya Jadi nggak, untuk ya, yang ya, untuk bank-bank BUMN yang exposure-nya banyak ke UMKM juga ya Kak Adi. ya, ya. Jadi mau nggak mau makin lama kita akan melihat akan ada pemerataan exposure lah untuk UMKM ini, Mm-mm. walaupun pasti masih Mm-mm. paling gede kan di BRI kan, tapi bank-bank lain juga kita lihatnya
pasti akan di ini juga apa akan di-push juga dan kita nggak boleh ngelupain bank daerah loh. Ini kan juga BUMN Mm-mm. tapi BUMD lah jatuhnya. Nah, mereka juga nyalurin kur loh teman-teman. Jadi ini semua akan ya pasti ngebantu lah untuk ningkatin mereka punya loan base segala macam Mm. lah. Hmm. Oke, oke nih, kita langsung ke pertanyaan terakhir deh sebelum kita closing ya Kak Adi. Nah, mungkin di tahun ini udah banyak teman-teman Ya, yang nanya nih, kira-kira awal tahun itu kan biasa pada pada mencari nih kemana arah market nih tahun ini. Kayak kita lihat 2020 yang menjadi waktu itu yang menjadi sektor yang naiknya gila-gilaan itu kan ada dari sektor healthcare, farmasi kan. Terus 2021 itu mulai temanya digital. 2022 kemarin komoditas. Nah, kalau 2023 ini uh, kalau dari view-nya Kak Adi ini selain tadi udah di-mention ya kalau ada consumer dan mungkin bisa di ya. spill juga nih apakah apa nih kira-kira tema besarnya gitu untuk tahun ini yang menarik yang bisa membuat teman-teman di sini yang cuannya uh, yang luar biasa lah ya. Ya, ya kalau spesifik stoknya kita sih ya memang masih balik lagi ya kita masih ke consumer balik lagi seperti yang Tere bilang tadi karena ya em, kita lihat ya harga soft commodity sudah menurun, harga juga udah dinaikin di saat juga UMR walaupun naiknya nggak segede yang awalnya kita kira tapi tetap naik lumayan signifikan. Kita juga akan ada pemilu ya teman-teman yang ini biasanya meningkatkan konsumsi lumayan banyak. Jadi saham konsumer sih kita untuk tahun ini kita memang masih lumayan suka. Nah, kalau dari bank sendiri, kita memang masih lebih ke yang bank yang consumer ini kan identik dengan UMKM ya. Jadi kita balikin lagi. Kalau consumer identik dengan UMKM ya kita melihatnya ya kita masih ke bank yang exposure UMKM-nya gede, which is BRI. Tentunya kita nggak boleh lupain kalau kita ngomong bank ini BCA is always gonna be there, very solid ya. Kalau tahun lalu was the year of Bank Mandiri, Bank Mandiri kan lumayan banget tahun lalu. Mungkin tahun ini ya kita ekspektasi akan ada sedikit melandai di sana, tapi generally sih kita masih suka yang hubungannya erat lah dengan consumer. At least untuk sekarang kan kelihatannya gitu kan. Dan tentunya ya memang kan kalau kita dari Trimega sendiri ya kita nge-pushnya yang consumer base makanya juga untuk bank topik kita juga BRI untuk consumer kita lumayan confident untuk the whole sector kita bisa basket buy lah untuk teman-teman. Tentunya balik lagi nih kan kita punya outlook sendiri-sendiri nih untuk investasinya berapa lama segala macam jadi ya ini teman-teman sendiri yang bisa ngukur tapi generally sih kita sih untuk tahun ini sih those are the topics that we like ya. Oke, wow, thank you Kak Adi. Mungkin Ya, sebelum kita thank you. akhirin, mungkin ada kalimat terakhir nih, closing statement dari Kak Adi. Berat banget nih closing statement. Apa ya? Ya paling sih ini aja sih. Thank you untuk teman-teman semua ya udah dengerin, udah mau dengerin. Gue mungkin ada yang dari awal segala macam. Hopefully mudah-mudahan ya bisa berguna. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah kata apa gimana. Again, ini pertama kali gue di sini, so thank you untuk nonton dan terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Tere dan Trimega Sekuritas yang udah ngundang buat bantu ngisi-ngisi lah gitu. Mudah-mudahan bisa bisa nambahin berguna dan ya kita ini terus lah Wah, kita pantengin market terus dan ya kita tetap optimis lah untuk market lah untuk Indonesia karena growth kita biar gimana growth kita juga masih bagus so hopefully market kita juga akan ngikutin iya, growth kita wah. yang masih bagus Thank ya. you Kak Adi. Kak Adi terlalu baik nih. Tadi Kak Adi bilang maaf kalau ada salah-salah. Kalau Kak Adi salah apa kita ya? Uh, Retail-retail lucu nih.
Yes, thank you Kak Enggak lah. Adi. Hari ini udah insightful Baik. banget, banyak sharing. Jadi Oke. teman-teman hari ini juga, wah, belajar berasa kuliah malam ya. Jadi kita tahu nih, kalau pilih saham-saham perbankan nggak cuman cap cip cup nih, tapi udah tahu, oh kita harus lihat dari segi apanya, dari segi exposure-nya, exposure loan-nya, dari aset kualitasnya gimana semuanya. Thank you Kak Adi. Thank you teman-teman. Oke, thank you. Thank you, Teres. Thank Sering-sering you live semua. lagi ya Yo, bareng thank you. bareng kita di Market Talk. Thank you semua. Selamat Siap. malam. Thank you.